Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini, sahabat ilmu, khususnya di postingan video bulan Januari sampai nanti mungkin bulan Mei, akan sering posting lebih banyak seputar materi, pembahasan soal-soal, dan tentunya disertai tips dan trik kilat untuk menyelesaikan soal-soal untuk tes UTBK atau SNBP untuk persiapan tes tahun 2024, terutama subtes penalaran matematika. Jadi buat kalian yang lagi persiapan buat tes SNBP atau UTBK, bisa ikuti atau subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info update lainnya. Dan share juga ke teman atau saudara kamu yang juga membutuhkan. Dan di video kali ini kita akan membahas operasi hitung dasar pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Dan ini dia videonya. Kali ini kita akan lebih fokus dulu ke materi, dan ini adalah materi konsep-konsep supaya teman-teman nanti bisa mengaplikasikannya ketika mendapatkan soal yang lebih rumit lagi. Jadi ini kita coba memahami mulai dari konsep dasar ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita awali untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan positif. Lebih memahami, kita langsung saja ke contoh ya. Di sini aku kasih contoh. Ini untuk pemahaman materi saja. Saya punya 5 ditambah dengan 7. Hasilnya berapa? 5 ditambah 7 ya, hasilnya adalah di sini bukan kita fokus ke 5 ditambah 7-nya, tetapi ke prosesnya. Untuk 5 ditambah 7 sama dengan 13 itu, ada beberapa cara yang akan kita coba pahami untuk nantinya bisa menjadi bekal teman-teman untuk menyelesaikan soal atau mungkin tipe soal yang tidak bisa langsung diselesaikan dalam satu langkah. Oke, di sini saya coba untuk menjelaskan cara pertama atau cara ke-1. Cara ke-1, kita bisa menggunakan konsep seperti ini ketika 5 ditambah dengan 7. Untuk lebih mempermudah, kita akan memecah 7-nya ini. 5 ditambah 7 itu kita buat menjadi penjumlahan 5 ditambah dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menjumlahkan 5 ditambah dengan 5 baru ditambah dengan 2. Ini lebih mudah kita hitung kalau kita mengejar waktu ya, hitungan cepat. 5 ditambah 5 itu 10, baru ditambah dengan 2, hasilnya 12. Ini untuk sistematis dalam penghitungannya, tetapi ini bisa dilakukan atau dihitung di luar kepala. Apa perlu kita melakukan coret-coret dengan menggunakan konsep seperti ini, bisa dihitung di dalam kepala ya, atau di luar kepala. Oke, selanjutnya kita akan coba pakai cara yang kedua. Cara kedua, ini benar-benar untuk menguatkan konsep ya, sekali lagi. Jadi ini hanya untuk menguatkan konsep. Jadi kita belum ke contoh soal real untuk di UTBK atau SNBT-nya. Oke, untuk cara yang kedua, untuk lebih memahami, kita coba menggunakan stiker. Stiker ini akan berguna ketika nanti teman-teman menghadapi soal-soal bilangan bulat tidak hanya bentuk positif, tapi biasanya tuh untuk yang bentuk campuran. Untuk lebih mempertajam lagi pemahaman, kita coba menggunakan stiker. Di sini karena penjumlahannya itu menggunakan tanda positif keduanya, maka kita menggunakan stiker atau gambar positif ya. Di sini ada 5, berarti kita buat stiker positif itu sebanyak 5 ditambah dengan 7. Berarti di sini kita buat nih stiker positifnya itu 7. Nah, kalau kita udah buat nih, ada stiker di sini ada 5 buah ya, dan di sini ada 7. Lanjut kita jumlahkan saja. Di sini ini ada 5, ini ada 10, dan ini ada 2. Hasilnya sama, yaitu ada 12. Ini hanya untuk pemahaman konsep ya, sekali lagi. Jadi bukan tipe soal UTBK atau SNBT itu seperti ini, bukan. Tapi ini lebih ke memahami, oh konsepnya tuh seperti ini. Karena nanti akan berguna ketika kita mendapatkan soal yang sifatnya itu campuran. Jadi ada positif dan negatif. Oke, di sini udah ada 2 cara nih. Dan aku akan coba kasih pemahaman untuk satu cara lagi biar lebih banyak ya referensi pemahaman. Untuk cara yang ketiga, supaya lebih memahami lagi untuk konsep operasi bilangan, kita akan menggunakan garis bilangan. 5 ditambah dengan 7 sama dengan garis bilangan. Di sini 5 ditambah dengan 7.
Di sini saya coba buat garis bilangan, terus di sini saya mulai dari 0 ya, karena di sini positif, jadi nggak ada negatif. Terus di sini saya kasih angka-angka. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nih, sampai 15. Oke. Nah, untuk memahami gimana cara menggunakan garis bilangan ini, clue-nya adalah kalau misalkan dia itu adalah positif, maka arahnya itu ke kanan. Sekali lagi, kalau misalkan dia itu positif, maka arahnya kanan. Kebalikannya, kalau misalkan dia negatif, maka arah panahnya itu ke kiri. Dan tentunya kalau misalkan di sini operasinya itu tambah, berarti dia maju. Kalau misalkan operasinya kurang, berarti dia mundur. Oke, langsung saja di sini. Karena kebetulan di contoh yang kita buat adalah positif, maka di sini arahnya tentu ke kanan ya, 5. Berarti kita berdiri di sini nih, di garis bilangan 5, terus arah panahnya ke kanan. Nah, ditambah 7. 7 juga arahnya itu ke kanan. Dan tambah itu berarti maju. Maju sebanyak 7 langkah nih. Maka kita maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya ada di angka 12. Jadi 5 ditambah 7 itu betul, yaitu 12. Nah, ini kita menggunakan ketiga konsep atau ketiga cara. Dan untuk contoh soalnya, kita akan coba buat lagi. Kita ke konsep pengurangan. Ini ada yang menarik dari contoh soal yang tadi kita buat. Di sini untuk contoh soalnya, yaitu 5 ditambah dengan 7. 5 ditambah dengan 7 itu hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita coba tukar posisi. Kalau misalkan 7 ditambah 5, hasilnya akan tetap sama, yaitu 12. Nah, di sini saya akan coba mengaitkan dengan, karena kita di sini menghitung ya, operasi hitung dasar pada bilangan bulat dan juga sifat-sifatnya. Nah, di sini 5 ditambah 7 sama dengan 12, lalu 7 ditambah 5 juga sama dengan 12. Berkaitan dengan sifat-sifat dari bilangan bulat. Di sini saya misalkan, A itu, atau 5 ini kita bilang A deh. A itu sama dengan 5 nih, dan B-nya itu sama dengan 7. Maka berdasarkan dari tadi 5 tambah 7 sama dengan 12 dan 7 ditambah 5 juga sama dengan 12, maka kita coba ganti dulu nih 5 ini dengan A nih. Maka A ditambah dengan B sama dengan, di sini kita misalkan C itu sama dengan 12 ya. A ditambah B sama dengan C, dan B ditambah A sama dengan C. Dari kedua kalimat matematika ini, maka bisa kita peroleh bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dari pernyataan atau dari apa yang telah kita tadi temukan, ini masuk ke dalam sifat-sifat dari operasi bilangan bulat, yaitu pada operasi bilangan bulat penjumlahan. Maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kalau misalkan A atau B ini tuh bebas ya, nggak cuma 5 sama 7 aja. Jadi bilangan berapapun ketika kita jumlahkan, baik itu posisinya kita tukar, itu hasilnya akan sama. Dan ini pertama, sifat dari operasi penjumlahan, yaitu sifat komutatif. Jadi dalam operasi bilangan bulat untuk penjumlahan, itu berlaku yang namanya sifat komutatif, di mana jika ada suatu nilai A ditambah dengan B, itu akan sama dengan B ditambah dengan A. Jadi kita bisa tukar posisinya dan hasilnya akan tetap sama. Nah, selanjutnya kita lihat ke masih contoh soal yang ini. Tadi kita coba buat untuk pakai cara yang pertama nih. Cara yang pertama tadi, cara yang ke-1, ketika 5 ditambah dengan 7 sama dengan 5 ditambah, kita pecahkan 7-nya itu menjadi 5 ditambah dengan 2. 5 ditambah 5 tambah 2. Ini kan
sama aja, hasilnya itu 12. Nah, coba deh misalkan kita coba tambahin lagi 5 ditambah 7, 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 13 deh. 5 ditambah 7 ditambah 13, hasilnya itu kan 25. Dari mana 25? Di sini bisa saja kan kita tambahkan dulu 5 ditambah dengan 7 baru kita tambahkan dengan 13. 5 ditambah 7 itu 12, ditambah 13 itu hasilnya 25. Sama. Nah, bisa juga 5 ditambah 7 tambah 13. Kita tambahkan dulu yang lebih mudah nih, 7 sama 13 biar jadi bulat. 5 tambah 7 ditambah 13 itu 20, baru 20 ditambah 5 itu hasilnya 25. Nah, pengerjaan kita tulis deh, ini pengerjaan A sama pengerjaan B itu sama. Hasilnya itu sama. Maka dari sini kita bisa ambil contoh kalau kita misalkan A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu sama dengan 7, dan C itu sama dengan 13. Nah, sama-sama ketika A ditambah dengan B ditambah dengan C, itu akan sama pengerjaannya ketika A ditambah B dulu. Tadi kan A ditambah B dulu, baru ditambah C. Itu sama dengan ketika A ditambah, kita ngerjainnya yang B ditambah C dulu. Nah, ini juga masuk ke dalam sifatnya operasi bilangan pada penjumlahan, di mana sifat ini masuk ke dalam yang kedua, yaitu sifat asosiatif dalam penjumlahan. Nah, sampai sini kita dapat dua sifat untuk operasi penjumlahan, yaitu sifat komutatif dan yang kedua adalah sifat asosiatif. Untuk kali ini kita akan tuntaskan sampai ke pengurangan bilangan positifnya gitu. Oke, untuk pengurangan bilangan positif, langsung saja di sini ada contoh. Saya langsung ke contohnya saja. Untuk contoh soalnya, di sini saya punya 25, misalkan kita kurangkan dengan 13 nih. 25 dikurang dengan 13, hasilnya berapa? Untuk melakukan pengurangan 25 dikurangi 13 ini ada beberapa cara. Tapi sebelum ke sini, saya coba kasih dulu contoh simple ya. Ini masih kita simpan nih. Oke, kita simpan. Saya coba kasih contoh soal simple biar kita bisa menggunakan kayak tadi nih, pakai 3 cara yang ini. Saya kasih contoh lagi. Contohnya 8 dikurangi 5. Nah, 8 dikurangi 5 itu kan hasilnya adalah ya 3. Coba kita menggunakan ketiga cara yang tadi kita gunakan pada penjumlahan ya. Kita lakukan cara pertama nih, sama kayak dengan tadi penjumlahan. Tapi ini kita terapkan di pengurangan. Berarti cara yang pertama adalah 8 dikurangi 5 sama dengan, ya 8 ini kita pecah nih, menjadi 5 ditambah dengan 3. Atau juga bisa 3 ditambah dengan 5. Oke, dikurangi 5. Nah, kita turunin nih, sampai sini kita kurang dengan 5. Tujuannya supaya apa? Supaya ini nih, bisa berdekatan. Kita bisa tulis 3 ditambah, ini kan, 5 dikurangi dengan 5. 5 kurang 5 berapa? Hasilnya 0. Jadi 3 ditambah, ya 0. Hasilnya 3. Itu untuk cara yang pertama. Selanjutnya untuk cara yang kedua. Cara yang kedua sama seperti tadi penjumlahan, kita menggunakan bantuan stiker. 8 dikurangi 5 sama dengan. Nah, di sini 8 dikurangi 5. Kita fokusnya ke bilangannya ya. Ini operasinya. Jadi jangan terkecoh mana operasi, mana tanda bilangan. Oke, kita coba di sini gambar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita gambar 8 stiker positif. Lalu kita gambar lagi nih 5 stiker positifnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perintah operasinya gimana? Dikurangi.
Kalau dikurangi gimana? Kita coret nih. Kita coret berapa katanya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa misalkan kita coretnya 2 kalau tadi kita jumlahkan? Karena apa? Perintahnya di bawahnya gitu. Yang dicoret itu ada berapa? Kita samain aja jumlah stikernya. Jadi yang tersisa adalah ya 3 stiker. Oke. Lanjut ke cara yang ketiga. Kita coba untuk cara yang ketiga. Kita menggunakan bantuan ya garis bilangan. Cara yang ketiga, 8 dikurangi 5. Kita buat garis bilangannya. Karena di sini juga masih menggunakan positif ya. Berarti saya di sini memulai dari angka 0. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, gimana caranya? Sama seperti yang tadi, 8 kita mulai dari sini nih, 8. Kita berdiri di angka 8. Lalu, 8 ini kan dia tandanya positif, maka panahnya kita arahkan ke sebelah kanan. Lalu, kita lihat operasinya. Ini operasinya ya. Operasinya itu pengurangan. Tadi kita kembali lagi, kalau misalkan dia tambah, itu dia maju. Kalau misalkan pengurangan, berarti dia mundur. Mundur sejauh mana nih? Sejauh 5. 5-nya ini positif ya. Jadi tanda bilangannya dia positif. Operasinya lah yang pengurangan. Berarti dia tetap arahnya ke kanan, tapi dia mundur. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 3. Jadi jawabannya juga sama, yaitu 3. Nah, itu dia untuk operasi pengurangan. Oke, untuk tadi yang kita punya contoh, itu bisa menggunakan cara yang mana saja, tapi kalau misalkan ini kan udah hitungannya agak besar ya. Jadi bisa sih menggunakan garis bilangan, tapi yang lebih memungkinkan kita pakai cara yang pertama nih. Kita akan coba pakai cara yang pertama, jadi 25 dikurangi 13. Sama dengan kita mau pecah yang mana nih? Yang salah satu, biar memudahkan. Oke, coba kita pecah yang 25 ini. Menjadi 5 ditambah 20. Baru dikurangi 13. Nah, kita bisa tulis 5 ditambah, jadi gini nih, 20 kurangi 13. 5 ditambah 20 kurangi 13 itu lebih cepat kita hitungnya, yaitu ya 7. Dan hasilnya berapa nih? Teman-teman bisa tulis di komen ya. Thank you udah nonton. Di video kali ini kita sampai sini dulu untuk materi operasi hitung dasar pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Jadi kita udah sharing tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dan mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Kalau misalkan kalian ada yang mau masih ditanyakan, tulis di komentar. Dan kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing soal atau apa, kalian juga bisa follow akun Instagram aku di @v.anjani. Dan itu dia di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe untuk video selanjutnya. Jadi ditunggu ya. Kita akan sharing lagi lebih banyak materi soal dan tentunya soal-soal pembahasannya. Thank you. Dadah.